Biar Aku Yang Pergi, episode 10. Sementara itu, di rumahnya Dewi sangat khawatir Hafiz nggak pulang-pulang. Ditelepon-telepon nggak diangkat, handphone Marisa juga tidak aktif. Lalu Dewi menelpon Sari, Umi Marisa. Halo Sar, Marisa sudah sampai di rumah. Bukannya Marisa nginap di sana? Tanya Sari. Iya, tadi saya suruh nginap. Dia nggak mau. Lalu pulang diantarin sama Hafiz. Udah 1 jam yang lalu, tapi sampai sekarang Hafiz nggak pulang-pulang. Saya khawatir ada apa-apa di jalan, ucap Dewi. Oke lah, kita tunggu aja. Nanti kalau Marisa pulang, saya kabarin, ucap Sari. Oke, makasih, ucap Dewi menutup pembicaraan. Kemudian Herman pulang dari masjid. Mas, tolong cari Hafiz. Dari tadi pergi mengantar Marisa nggak pulang-pulang, ucap Dewi. Saya mau cari kemana? Tanya Herman bingung. Coba cari aja di sepanjang jalan mau ke rumah Marisa. Mungkin mobilnya mogok atau kenapa-kenapa. Mas ajak Via, ucap Dewi. Oke, coba kamu bangunin Via, ucap Herman lagi. Lalu Herman dan Via pergi mencari Hafiz dan Marisa. Tak lama kemudian mereka menemukan mobil Hafiz yang berhenti di pinggir jalan. Itu Pak, mobil Mas Hafiz, tunjuk Via. Iya, syukurlah sudah ketemu. Semoga mereka baik-baik aja, ucap Herman. Lalu mereka pun turun dari mobil dan mengetuk-ngetuk pintu mobil Hafiz. Fiz, panggil Herman. Tak lama Hafiz terbangun dan membuka pintu. Alhamdulillah Pak, untung Papa dan Via datang. Kalau enggak, tidur di jalan kami malam ini, ucap Hafiz tersenyum. Mas ini selalu merepotkan Via, ucap Via cemberut. Ya udah, bangunin Marisa. Mobil kamu biar aja dulu di sini. Besok pagi kita ambil, ucap Herman. Akhirnya mereka pun pulang kembali ke rumah orang tua Hafiz. Sesampainya di rumah, Assalamualaikum Ma, ucap Marisa. Waalaikumsalam, ucap Dewi. Kamu kemana? Mama sudah khawatir, ucap Dewi. Mobilnya mogok Ma, jawab Hafiz. Kok bisa? Ini pasti gara-gara Kak Isma yang sering pakai tapi tidak diservis, ucap Dewi lagi. Udah, sana ganti baju, nanti sakit lagi karena basah-basah. Masalah mobil, besok Papa antar ke bengkel, ucap Herman. Iya Pak, ucap Hafiz. Lalu Hafiz pergi ke kamarnya, sedangkan Marisa masih berdiri di ruang tamu. Apalagi Riz, pergilah ke kamar, ucap Dewi. Marisa bingung karena dia nggak mau sekamar dengan Hafiz. Iya Ma, nanti Marisa masuk. Mau telepon Umi dulu, belum kasih kabar dari tadi, ucap Marisa beralasan. Biar nanti Mama yang telepon Umi kamu, ucap Dewi. Lalu Marisa pergi ke kamar Via. Via,
Malam ini kakak tidur di sini ya, ucap Marissa. Via mengangguk paham. Setelah selesai mandi dan ganti baju, Marissa pergi ke kamar Hafiz. Dia khawatir Hafiz sakit habis hujan-hujanan tadi, karena dia mendengar Hafiz bersin-bersin. Sesampainya di dalam, memang Hafiz sudah tertidur. Lalu Marissa menatap Hafiz dengan penuh cinta. Karena selama ini dia memang mencintai Hafiz. Tapi karena Hafiz selalu menyakiti hatinya, Marissa tidak menunjukkan cintanya itu di depan Hafiz. Gantengnya suamiku, ucap Marissa dalam hati. Tapi sayang, egois. Tiba-tiba Hafiz membalikkan badannya. Marissa kaget. Tapi untunglah Hafiz masih tidur. Karena takut ketahuan, lalu Marissa keluar dari kamar Hafiz dengan terburu-buru. Tapi di luar dia bertemu dengan Via. Kak, ngapain di kamar Mas? Tanya Via tersenyum. Tadi kakak dengar Mas Hafiz bersin-bersin. Mungkin dia sakit. Jadi kakak lihat sebentar, ucap Marissa. Lalu dia segera berlari ke kamar Via karena malu kepergok Via. Via hanya tersenyum melihat tingkah Marissa. Keesokan harinya, tampak Marissa sedang sarapan dengan keluarga mertuanya. Lalu Via mulai meledek Marissa. Kak, Mas sakit ya? Ucap Via tertawa. Tiba-tiba wajah Marissa merah karena malu. Dia takut Via menceritakan kejadian tadi malam. Hah? Hafiz sakit? Ucap Dewi. Enggak, Ma. Mas pergi jogging. Kak Marissa ini aja yang khawatir Mas sakit karena hujan-hujanan semalam, ucap Via. Oh, Mama kira sakit beneran, ucap Dewi tersenyum. Oh ya Riz, nanti pulang kantor datang ke sini ya. Mungkin enggak Ma, Marissa mau pulang ke rumah Umi, jawab Marissa. Kasihan Dava, nanti nyariin kamu, ucap Dewi. Marissa mau merapikan barang-barang karena mau pindah rumah minggu depan, ucap Marissa. Okelah kalau begitu, ucap Dewi. Setelah sarapan, Marissa langsung pamit mau ke kantor. Di halaman, dia melihat Hafiz menunggunya di samping mobilnya. Minggir, aku mau pergi kerja, udah telat, ucap Marissa. Tapi Hafiz tetap tidak mau minggir, sehingga Marissa kesulitan mau membuka pintu. Kamu mau apa? Tanya Marissa. Aku mau minta maaf soal semalam, ucap Hafiz. Kalau soal semalam, kamu minta maaf sama Taufan, bukan dengan aku, ucap Marissa sambil masuk ke dalam mobilnya. Hafiz hanya terdiam mendengarkan ucapan Marissa. Setelah Marissa pergi, Hafiz masuk ke dalam rumah dan langsung menuju meja makan. Sambil sarapan, dia melamun memikirkan ucapan Marissa. Mengapa aku pula yang harus minta maaf sama laki-laki itu? Ucap Hafiz dalam hati. Lalu mamanya datang. Fiz, gak baik melamun sambil makan, ucap Dewi. Iya Ma, ucap Hafiz. Kapan mulai kerja? Tanya Dewi.
Hari Senin, ucap Hafiz. Kamu dan Marisa bagaimana? Tanya Dewi. Oke, bagus, jawab Hafiz. Apa okenya? Apa bagusnya? Satu ke timur, satu ke barat. Apalagi yang salah? Tanya Dewi. Hafiz mengaku, Ma, semua ini terjadi karena salah Hafiz, ucap Hafiz. Kalau kamu salah, kamu minta maaf sama dia. Bujuk dia baik-baik, ucap Dewi. Udah, Ma, Hafiz udah minta maaf berulang kali. Tapi dia tetap gak maafin Hafiz, ucap Hafiz. Kalau minta maaf itu harus ikhlas, hati harus jujur. Ada kamu buat begitu? Tanya Dewi. Tolonglah kamu mengalah sama dia. Ngomong baik-baik, lemah lembut. Biar dia bisa menerima kamu kembali. Sementara itu Hafiz sudah gak tahan dengan omongan mamanya. Maaf, Ma, Dafa nangis. Hafiz lihat Dafa dulu, ucap Hafiz mengelak sambil berjalan ke kamarnya. Dewi hanya menghela nafas. Bila dinasehatin banyak pula alasan, ucap Dewi kesal. Siang harinya Hafiz menelpon Hakim. Halo Kim, ucap Hafiz. Hai Fiz, apa kabar? Tanya Hakim. Kabar baik, aku mau ketemu kamu siang ini. Bisa? Tanya Hafiz. Bisa, ada apa? Tanya Hakim. Nantilah aku cerita, ucap Hafiz. Oke, nanti kamu Sherlock ya, ucap Hakim. Kemudian Hakim pergi ke ruangan Taufan. Fan, nanti aku mau makan siang sama Hafiz. Kamu mau ikut gak? Tanya Hakim. Enggak lah, aku malas ketemu sama dia. Kasihan Marisa dapat suami seperti dia. Pemarah, ucap Taufan. Kamu ngomongin apa? Aku gak tahu pula Hafiz itu pemarah, ucap Hakim. 2 hari yang lalu aku ketemu sama mereka di tepi jalan. Mobil mereka rusak. Jadi aku tawarin untuk naik mobil aku. Tapi dia gak mau ikut. Tapi dia marah-marah sama Marisa di depan aku, ucap Taufan. Hakim hanya diam mendengarkan ucapan Taufan. Siang harinya dia pergi ke kafe tempat dia janjian sama Hafiz. Ada apa, Fiz? Kamu mau ketemu sama aku? Tanya Hakim. Gak ada, cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Sudah lama tidak ketemu, ucap Hafiz. Kamu dengan Marisa gimana? Tanya Hakim. Ya masih seperti itu. Dia belum maafin aku, ucap Hafiz. Kamu diskusikan sama dia baik-baik, ucap Hakim. Sudah, tiap diskusi pasti berantem, ucap Hafiz. Marisa ada nggak cerita-cerita tentang aku? Kalau sama aku nggak ada. Tapi mungkin dengan Nia ada dia cerita. Nantilah aku tanyain, ucap Hakim lagi. Kalau ada waktu, datanglah ke rumah. Hafiz mengangguk. Sementara itu di rumahnya Marisa sedang duduk melamun di teras. Lalu uminya datang menghampiri. Kapan pindah, Riz? Tanya Sari. Besok sore, Ma, jawab Marisa. Barang-barang sudah di packing? Tanya Sari. Sudah, tapi Risa bawa baju-baju aja, jawab Marisa. Bagus juga lah Hafiz bawa kamu pindah, belajar mandiri, ucap Sari.
Ini Umi mau pesan, jangan selalu ribut. Dengerin omongan suami, jangan melawan sama suami. Marisa hanya diam mendengarkan ucapan uminya. Keesokan harinya tampak Marisa mampir ke rumah Nia. "Assalamualaikum," ucap Marisa. "Waalaikumsalam," jawab Nia. Riz, silakan masuk. Kamu dari mana? Cantik-cantik begini." "Dari pesta teman kantor aku," ucap Marisa. "Duduk Riz, aku buatin minum dulu," ucap Nia. Jangan repot-repot. Aku kesini cuma mau cerita aja," ucap Marisa. "Gak ada ngerepotin. Kita udah seperti saudara," ucap Nia tersenyum. "Lukman mana? Kamu sendiri aja?" tanya Marisa. "Ada, dia pergi ke supermarket sebentar. Ada yang mau dibeli." "Sekarang kamu mau cerita apa? Ribut lagi ya?" tanya Nia gak sabaran. Lalu Marisa menceritakan tentang pertemuan dengan Taufan saat mobil mereka mogok, di mana Hafiz membentak Marisa di depan Taufan. "Itulah Riz, aku hanya bisa mendengarkan cerita kamu aja, gak bisa bantu apa-apa," ucap Nia. "Untuk penyelesaiannya memang kamu harus bicara dengan Hafiz dari hati ke hati." "Gak apa, aku cuma mau share aja," ucap Marisa. "Oh ya, besok kita mau pindah rumah. Aku pun tidak tahu bagaimana harus menghadapi dia setiap hari." "Pindah?" ucap Nia kaget. Marisa mengangguk. "Okelah, aku pamit dulu ya, udah sore." Lalu Marisa pun berjalan menuju pintu. Kebetulan Lukman datang. "Hai Riz, udah mau pulang?" "Iya," jawab Marisa. "Hati-hati," ucap Lukman. Setelah Marisa pergi, Nia berkata, "Kasihan Marisa, selalu tersiksa karena sikap Hafiz." "Entahlah, abang juga gak tahu gimana membantunya. Menikah tanpa cinta memang susah," ucap Lukman. "Oh ya, kemarin abang ketemu sama Hafiz. Dia mau tahu apakah Marisa sering cerita sama kamu tentang masalah mereka. Lalu abang suruh dia datang ke sini. Katanya mau ketemu kamu." "Bagus tuh, biar saya ceramahi dia. Selama ini saya memang udah gak sabar mau ketemu sama dia," ucap Nia emosi. Lalu Lukman mencoba menenangkan hati istrinya itu. Sementara itu Hafiz dan Dafa datang ke rumah Marisa. Tampak Sari sedang menyiram bunga. "Assalamualaikum Umi," ucap Hafiz. "Waalaikumsalam," ucap Sari. Dafa, apa kabar?" "Salim sama nenek," ucap Hafiz. Lalu Dafa pun menyalami tangan Sari. "Dafa ini kangen sama mamanya. Makanya kami kesini." "Marisa ada Mi?" tanya Hafiz. "Marisa pergi ke pesta teman kantornya, sebentar lagi pulang," ucap Sari. "Yuk masuk, kita tunggu aja di dalam." Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah. Setelah menunggu lama, Marisa tak kunjung pulang. Hafiz pun mulai tampak tak sabar. "Marisa, kok lama ya Mi?" tanya Hafiz akhirnya. "Mungkin setelah pesta dia mampir ke rumah Nia sebentar," ucap
ucap Sari tak enak hati. Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum, ucap Marisa. Waalaikumsalam, ucap Sari membukakan pintu. Mama, ucap Dava langsung lari memeluk Marisa. Hai Dava, rindu mama ya, ucap Marisa memeluk Dava. Rindu, jawab Dava. Kalian ngobrol lah dulu, Umi mau ke dapur, ucap Sari. Lalu dia berjalan ke dapur. Kalau libur, jangan kemana-mana, gak bisa tinggal aja di rumah, ucap Hafiz kesal. Marisa kaget mendengar ucapan Hafiz. Kamu kalau gak bisa ngomong yang baik-baik, bagus kamu pulang aja, ucap Marisa kesal. Kamu ngusir aku, tanya Hafiz emosi. Gak ngusir, aku malas ribut. Kita kan mau pindah. Besok kamu datang aja lagi jemput aku, ucap Marisa. Dava, yuk kita pulang ke rumah nenek. Gak ada gunanya kita di sini lama-lama, ucap Hafiz. Dava mau sama mama, ucap Dava. Pulang, ucap Hafiz. Lalu Hafiz berdiri dan menarik tangan Dava. Gak mau pulang, ucap Dava menangis. Sayang, pulang dulu ya, besok datang lagi ke sini, ucap Marisa menenangkan Dava. Lalu Hafiz dan Dava pun pulang. Marisa hanya mengurut dada melihat kelakuan Hafiz yang pemarah dan tidak bisa menahan emosinya. Malam harinya Hafiz melamun memikirkan kejadian tadi siang. Tega kamu Riz mengusir aku, ucap Hafiz dalam hati. Apakah kamu masih belum bisa memaafkan aku Riz? Sebentar lagi kita akan tinggal serumah. Aku janji akan menjadi suami yang lebih baik. Tidak marah-marah lagi, suami yang sabar untuk kamu. Ya Allah, tolonglah aku. Bukakanlah pintu hati istriku untuk menerima aku kembali, ucap Hafiz. Keesokan harinya tampak Hafiz dan Marisa sedang dalam perjalanan ke rumah baru mereka. Riz, aku harap setelah ini kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Kamu bisa jadi istri aku, melayanin aku sebagai suami dengan baik, masak untuk aku. Mau Riz? Tanya Hafiz. Insya Allah, jawab Marisa. Lalu Hafiz tersenyum mendengarkan ucapan Marisa. Kita mampir dulu ke supermarket untuk belanja. Bagus kita jemput Dava dulu, ucap Marisa. Enggak perlu, Dava biar dulu di rumah mama. Aku mau malam ini kita berdua aja di rumah baru itu, ucap Hafiz tersenyum. Marisa terdiam mendengarkan ucapan Hafiz, antara senang dan malu. Sesampainya di supermarket, lalu mereka pun turun dan masuk ke supermarket. Lalu Hafiz mengambil troli dan berjalan di samping Marisa. Fiz, kamu bisa nggak jalannya? Nggak usah dekat-dekat sama aku nggak biasa, ucap Marisa. Lah, apa salahnya? Kita kan suami istri, ucap Hafiz. Lalu Hafiz mulai mengambil barang-barang yang diperlukan. Aku ke sana dulu mengambil peralatan mandi. Kamu tolong ambilin roti dan selai di sebelah sana, ucap Hafiz. Marisa mengangguk.
lalu mulai berjalan ke rak selai dan roti. Pada saat itu, troli Marissa menabrak troli orang lain. Maaf, ucap Marissa. Marissa, ucap Taufan. Van, kamu lagi ngapain di sini? Tanya Marissa. Belum sempat Taufan menjawab, tiba-tiba dari belakang Marissa terdengar suara Hafiz. Kamu juga ada di sini? Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.